Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan ini juga khatib mewasiatkan kepada kita semua, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah berarti kita melaksanakan segala yang Allah perintahkan. Bertakwa kepada Allah berarti kita menjauhi, menghindari, bahkan meninggalkan segala yang Allah larangkan. Karena hakikat takwa itu kembali kepada diri kita. Allah mengatakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya manusia, hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah tak kala Tuhanmu berfirman, Allah mengatakan kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan sesuatu makhluk yang saya ingin jadikan mereka sebagai khalifah fil ard. Allah berfirman kepada para malaikat. Lalu malaikat tidak tidak hanya sekedar menerima, tetapi memberikan usulan. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Ya Allah, kata malaikat, kalau engkau ciptakan khalifah di muka bumi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Mereka akan berbuat kerusakan. Mereka akan membuat onar. Mereka akan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ini prediksi malaikat pada saat proses Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Kenapa malaikat berpendapat semacam ini? Padahal sebelumnya belum ada yang namanya makhluk yang tinggal di muka bumi ini seperti manusia ini. Tetapi prediksi malaikat itu dalam kenyataan saat ini sudah banyak yang kita lihat. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai orang yang akan memberikan kemakmuran, memberikan perdamaian, memberikan rahmat dan kasih sayang di antara makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini tujuan utama Allah ingin menciptakan kita di muka bumi. Walaupun malaikat protes pada saat itu, karena malaikat menyangka, mengira nanti manusia akan melakukan kerusakan di muka bumi. Padahal di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang ingin menjaga kelestarian muka bumi ini dan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah secara zahir, secara uluhiyah, kita menyembah Allah sebagai Tuhan. Tetapi di dalam segi yang lain, kita beribadah kepada Allah, kita menjaga kelestarian yang ada di muka bumi ini. Jangan sekali-kali kita melakukan kerusakan. Kita damai dengan sesama makhluk Allah. Sesama kaum muslimin kita harus bersaudara. Sesama umat manusia kita harus bersaudara. Tidak pandang ras, tidak pandang golongan, tidak pandang etnis apapun. Kita semua bersaudara. Kenapa? Karena memang penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah bukan hanya dengan keyakinan kita saja, tetapi kita juga menghormati keyakinan-keyakinan orang lain. Begitu juga kita diciptakan oleh Allah untuk menjaga kelestarian alam yang ada di muka bumi ini. Kalau hari ini kita mengalami kekeringan, kemarau yang berkepanjangan,
bisa saja ini adalah bentuk dari may yufsidu fiha. Kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat bumi tidak bersahabat dengan kita. Berarti kalau kita melakukan ini, prediksi malaikat benar-benar terjadi. Dan itu bukan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh malaikat, may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Manusia itu selain dia akan melakukan kerusakan, melakukan keonaran di muka bumi, mereka akan melakukan pertumpahan darah. Jadi selain kita diprediksikan oleh malaikat ingin melakukan permusuhan, onar dan lain sebagainya terhadap makhluk Allah, ternyata kita lebih daripada itu. Kita akan bertumpah darah, menumpahkan darah, membunuh sesama umat manusia. Ini yang mungkin kita lihat di daerah Timur Tengah sana. Mereka tidak segan-segan membunuh orang lain tanpa hak yang jelas. Padahal jelas di dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang membunuh satu makhluk Allah, membunuh manusia tanpa ada alasan yang jelas, berarti ia telah melakukan pembunuhan secara massal kepada umat manusia secara keseluruhan. Ini yang diprediksikan oleh malaikat pada saat awal penciptaan kita. Ini sebagai bahan renungan buat kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keharmonisan di antara umat manusia, untuk menjaga kelestarian alam yang ada di sekeliling kita, baik kepada makhluk Allah yang bergerak maupun kepada makhluk Allah yang tidak bergerak, baik kepada makhluk Allah yang disebut dengan binatang, begitu juga dengan makhluk Allah yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan. Kita harus bersahabat dan kita harus melestarikannya. Ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ibadah kita, hanya berzikir dan sholat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga ibadah-ibadah lain yang terkadang kita lupakan. Kita patuh dan taat kepada Allah secara hablum minallah kita, tetapi terkadang kita melupakan hablum minan nas di antara kita. Kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara personal, tetapi terkadang kita lupa bahwa ada saudara di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan kita, yang memang itu dia juga memiliki hak untuk kita berikan kedamaian, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku ciptakan engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau harus memberikan rahmat, kasih sayang di antara seluruh alam. Visi atau tujuan dari Nabi Muhammad SAW diciptakan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk mengayomi umatnya saja, kita sebagai kaum muslimin, tetapi lebih daripada itu, semua makhluk Allah akan mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah SAW. Bisa kita lihat dalam sejarah, Nabi bukan hanya memberikan rahmat itu, kasih sayang kepada kaum muslimin, tetapi kepada seluruh umat manusia. Begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jika kita taat dan cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus bisa memberikan kebanggaan itu dengan bentuk kita meneladani segala sifat-sifat Rasulullah SAW. Salah satu sifat itu adalah rahmatan lil alamin. Kehadiran kita memberikan ketenangan bagi orang lain. Kehadiran kita memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangan sampai kehadiran kita membuat onar. Jangan sampai kehadiran kita sesuatu yang tidak ditunggu-tunggu sehingga membuat kerusakan dan kerusakan di antara kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu bisa meneladani Rasulullah SAW, memberikan kasih sayang di antara kita. Sebagaimana penciptaan awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard, yakni manusia yang bisa memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan kasih sayang di antara umat semuanya. Bukan hanya kepada kaum muslimin, tetapi kepada seluruh umat manusia, bahkan lebih daripada itu, kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.